bermasalah, efek dominonya. Jadi nanti di dalam maintenance kita kenal dengan nama apa Pak? Efek domino. Bukan efek miskinnya. Domino kalau judi itu miskin Pak ya. Maksudnya efek domino itu kan satu masalah, satu bagian subsistem mengalami masalah, dia nanti akan menyebabkan berbagai macam masalah. Jadi kalau bearing kena ya, nah, nanti bisa menyebabkan masalah-masalah yang lainnya. Nanti bisa kita lihat ya beberapa data. Nah, di sini bearing menjadi titik pertemuan. Jadi nanti titik temunya itu ya di bearing. Antara bagian mesin yang berputar dengan bagian mesin yang diam. Jadi ini titik temu. Kemarin sudah saya sampaikan ya. Pada sebuah sistem yang paling rawan itu ya titik sambungan itu, titik pertemuan itu yang paling rawan. Sistem apapun, Pak. Ya. Sistem elektrik yang paling rawan di mana? Jointing. Sambungan, ya, connecting. Itu yang paling rawan. Kalau Bapak lihat di listrik itu yang sering trouble di mana? Stop kontak. Stop kontak itu apa? Sambungan, ya. Kalau nggak di stop kontak ya di sambungan lampu. Di lampu, sambungan kabel ke lampu. Sambungan kabel ke stop kontak. Sambungan kabel ke fuse, sambungan kabel ke MCB. Sambungan kabel antar kabel. Jadi kalau ada trouble biasanya yang masalah di mana? Ya di box junction-nya. Kotak sambung. Demikian juga mekanik. Sepeda itu biasanya kalau patah ya di las-lasannya yang patah. Saya jarang menemui sepeda patah di tengah. Kalau dia sampai patah di tengah, putus itu, berarti itu kecelakaannya sangat hebat. Dan saya jarang sekali ketemu sampai patah tidak pada sambungan. Kebanyakan kalau yang patah ya mesti sambungan. Struktur sipil yang patah mesti sambungan. Kalau Bapak ada apa ya, bangunan roboh ya. Itu mesti yang patah ya di sambungannya. Nggak mungkin tiang yang lurus itu ya, besi yang utuh pejal itu patah di tengah langsung putus itu. Saya jarang menemukan. Ya kecuali kalau ketimpa pohon besar, nah itu patah bisa. Tapi kalau yang desainnya bagus ya, tidak ada permasalahan yang ekstrim, biasanya yang patah-patah ya di sambungan. Demikian juga di bidang sosial, transportasi. Yang sering macet itu di wilayah mana, Pak? Yang menyebabkan terjadi macet. Simpangan, Pak ya? Perempatan. Iya. Pertigaan. Itu tuh sambungan bukan? Sambungan bukan itu? Iya, Pak. Sambungan, ya kan? Sambungan, Pak. Yang kalau kita lihat lagi yang sering macet daerah mana? Daerah pasar. Pasar itu sambungan. Tempat bertemunya orang dengan penjual. Terminal itu sambungan. Stasiun itu sambungan. Bandara juga sambungan. Masalah sosial juga sering kali masalah itu kalau terjadi sambungan. Suami istri itu orang berbeda jadi satu. Itu kan nyambung tuh. Rawan terjadi masalah. Ada perantara di sana. Nah, di sini bearing fungsinya untuk itu. Nah, bearing di sini sekaligus nanti fungsinya untuk melakukan transmisi. Transmisi beban yang ada pada poros. Jadi poros di sini bebannya nanti ditransmisikan ke bearing. Seterusnya nanti diteruskan ke casing atau bagian sebaliknya. Dari casing nanti diteruskan ke poros. Nah, ini fungsinya bearing. Nah, bearing itu mempunyai batas usia optimal. Sesuai dengan kalkulasi. Kalkulasinya bisa dari mana? Rekomendasi pabrik. Bisa juga nanti berdasarkan pengalaman. Ini biasanya orang maintenance PM. PM itu dasarnya gampang. PM itu
dasarnya ya standar, rekomendasi pabrik, pengalaman, atau running hour, atau running time, itu untuk maintenance peralatan ya, kalau menggunakan PM atau preventive maintenance. Nah, tidak semua bearing mampu mencapai usia optimal. Malah sebagian besar ini kalau kita lihat data, sebagian besar mengalami kerusakan dalam waktu yang relatif singkat. Ini teman-teman kalau di pabrik ini sering cerita, masalah bearing itu gampang-gampang susah. Kebanyakan mengeluhkan tentang ini apa namanya, barangnya KW. Ini alasan klasik ini. Sebenarnya banyak ini. Sebenarnya banyak masalah, bukan hanya masalah barang yang KW. Nanti kita lihat ya, kebanyakan tidak pada ngerti tentang bearing. Nah, ini data berdasarkan data kerusakan yang ada yang disebabkan oleh ini. Permasalahan pertama karena pelumasannya kurang tepat. Tidak sesuai dengan kebutuhan. Asal melumasan. Nanti kita lihat detailnya ya. Yang berikutnya karena ini 36%. Ternyata ini data yang dikumpulkan dari penelitian, Pak ya. Penelitian yang dilakukan oleh EPRI. EPRI itu organisasi asosiasi yang berkecimpung di dalam kaitannya dengan masalah keteknikan khususnya di motor listrik. Jadi kalau kita lihat di sini kita bisa lihat datanya adalah ternyata kerusakan masalah tentang bearing ya, motor listrik itu penyebabnya 36% karena masalah pelumasannya yang tidak tepat. Cukup banyak, Pak. 34% itu kelebihan beban. Jadi kebanyakan ini ya bebannya ternyata berlebih. Entah itu berlebih karena memang bebannya yang berlebih, atau bisa juga ada penumpang gelap yang masuk ke situ. Penumpang gelap kemarin sudah tak jelaskan, Pak ya. Arus-arus yang masuk ke dalam beban sehingga dia menambah jumlah total beban. Kalau dicek, Pak, nggak beban lebih, Pak. Ini masih 80%. Arusnya masih 80%. Harmoniknya belum dihitung, Pak. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi masalah. Ternyata setelah diteliti, beban lebih itu faktornya 34%. Yang 16% itu teknik pemasangannya yang nggak tepat. Ini kemarin ditanya tentang masalah yang di sana, itu jangan-jangan ya bisa empat-empatnya. Nah, yang 14% itu adalah terjadinya apa, Pak? Kontaminasi. Ini karena bearing itu riskan ini kan. Masalah lubrikasi itu riskan. Kontaminasi. Kontaminasi itu tidak selalu hanya dari kotoran. Tidak selalu dari debu. Tidak selalu dari apa namanya? Dari luar. Kontaminasi banyak juga ternyata karena ketidakkompatibelan dari bearing awal dengan bearing yang diisikan. Ini kemungkinan besar yang Pak Adi kemarin cerita atau Pak Agung nih ya. Begitu diisi grease malah tambah rusak. Jangan-jangan dia juga incompatible grease-nya dengan grease yang baru itu. Nah, ini nanti kita lihat untuk spesifikasinya ya. Nah, fungsi lubrikasi untuk apa? Fungsi lubrikasi adalah membentuk lapisan film yang nanti itu akan membantu menahan beban kerja serta mencegah keausan. Ini kalau bearingnya bagus, lubrikasinya bagus. Yang pertama membentuk lapisan, jadi pelindung ya, dia pelindung yang untuk mencegah kerusakan prematur. Kalau bodi mobil itu ya di skuto gitu ya, di PPI dikasih lapisan
atau paint protection. Itu kalau cat ya. Kalau manusia ya dikasih pelindung apa ya. Sekarang ya masker. Itu fungsi lubrikasi yang pertama. Yang kedua apa, Pak? Menyerap panas. Itu fungsinya. Yang ketiga, mencegah kontaminasi. Kotoran-kotoran yang berasal dari luar. Sehingga nanti tidak menjadikan permasalahan pada kerja motor listrik, terutama di bearing. Yang keempat itu menghindari suara bising. Nah ini kadang-kadang ini seringkali kadang-kadang kan gini, bearingnya diganti kalau suaranya sudah bising, ya telat. Jangan nunggu dulu suara bising. Ini kadang-kadang kan ada teknisi yang seperti itu ya. Wah ini suaranya masih halus, bagus, bearingnya masih bagus, nggak perlu tambah grease. Ini fungsi bearing memang menghindari. Kalau sampai terjadi suara bising ya berarti ya lubrikasinya ya bermasalah. Berarti ini sudah ada masalah. Berarti kalau ini sudah GM Pak ya. Mestinya nanti di PM. Nah, kalau sudah muncul suara bising ini masuk CM. Ibaratnya kalau ini sudah sakit ya. Sudah sakit, ya, sakitnya belum parah. Baru suaranya bising. Yang berikutnya mencegah korosi pada bearing. Ini bearing walaupun anti karat dia juga bisa korosi. Yang berikutnya sebagai sistem sealing tambahan. Ini fungsi dari lubrikasinya ya. Nah jenisnya lubrikasi itu ada 3 Pak. Yang pertama jenis grease, yang kedua oli, yang ketiga yang kering. Yang kemarin motor vibrator pakai jenis apa Pak? Nah itu dia Pak. Maksudnya dengan grease Pak? Tetap grease. Grease ya? Grease Pak. Oke. Betul, grease ya. Pak, ya. Yang grease jenisnya ya. Nanti kan ada 3 masalahnya di sini ya. Nah, pemilihan lubrikasi itu bergantung pada apa? Ya, pemilihannya, ini sekarang kita bicara tentang pemilihannya. Pemilihannya bergantung pada apa? Yang pertama itu pada kondisi operasi. Apakah dia continuous atau intermittent atau periodik? Itu nanti pemilihannya beda. Yang kedua itu bergantung pada jenis dan ukuran bearingnya. Ukuran bearingnya yang motor kecil beda dengan motor yang besar. Motor di bawah 5 kW beda dengan motor 10 sampai 50. Beda dengan motor di atas 300. Yang ketiga adalah bergantung pada konstruksi penggunaan bearingnya. Konstruksinya nanti itu juga menentukan ya, perbedaan pemilihan jenis lubrikasinya. Yang berikutnya kebutuhan sirkulasi pelumasannya. Yang terakhir ya kaitannya dengan biaya. Biasanya kan tetepan di situ ya. Faktor biaya menjadi pertimbangan. Nah yang ini kok langsung yang ini ya, sebentar ada yang ini mana? Yang pertama yang jenis dry, kering ya. Jadi ini kalau sistem yang kering itu tidak melibatkan pelumas berbahan cair seperti grease dan oli. Karena ini bentuknya kering. Ini menggunakan material padat yang dipasangkan langsung pada permukaan yang bergesekan. Nah ini nanti harus kita pahami ya untuk pemakaian yang padat itu pada mesin jenis apa saja ya. Supaya nanti dikonsultasikan dengan vendornya. Dikonsultasikan dengan pabrikannya. Nah mestinya nanti merujuk pada
rekomendasi dari asosiasi. Yang kedua adalah yang bentuknya oil atau minyak. Nah, biasanya yang berbentuk minyak itu dibutuhkan pada mesin-mesin yang kinerjanya tinggi, beban kerjanya tinggi. Fungsinya selain untuk pelumasan juga untuk menyerap panas. Nah, biasanya untuk yang oil itu juga digunakan pada mesin-mesin yang mempunyai operasi pada temperatur yang tinggi. Contohnya misalkan di sini nih. Kalau di pembangkit ini. Pompa untuk feed water. Water treatment. Itu bisa menggunakan lubrikasi jenis oil. Yang kedua pada water steam cycle. Jadi di sini yang dipompa itu adalah air yang mempunyai temperatur tinggi dari tangki menuju boiler. Ini kalau di pembangkit ya. Di tempat-tempat lain juga sama. Nah, yang ketiga adalah jenis grease. Kalau grease itu semi solid, tidak cair, tidak padat, tapi semi. Semi itu ya setengah. Dibuat dari minyak mineral atau bisa juga nabati yang dicampur dengan zat pengental. Ya mungkin sejenis sabun lah gitu ya. Sehingga menjadi sebuah grease. Kadang-kadang ditambahkan zat aditif berupa apa? Ya, berupa bendanya namanya ini nih, grafit, BTFE ya, molibdun, desulfit. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk memperbaiki sifat-sifat dari pelumasan. Nah, grease biasanya digunakan pada mekanisme piring yang hanya membutuhkan sedikit lubrikasi. Jadi tidak perlu menggunakan oli sebagai lubrikan, tetapi nanti digunakan grease. Nah, fungsinya di sini juga selain untuk lubrikasi, dia juga mencegah masuknya kotoran-kotoran ke dalam piring. Sehingga nanti piring bisa aman dari gangguan-gangguan. Nah, grease yang baik, ini karakteristik grease yang baik. Grease yang baik itu mempunyai fungsi mampu yang pertama mencegah keausan dan memperkecil gesekan. Meminimize, memperkecil itu meminimalkan. Kalau bisa menghilangkan. Yang kedua mencegah karat. Yang ketiga sebagai seal mencegah masuknya kotoran dan air. Ini grease yang baik ya. Tidak mengental saat dingin dan tidak bertambah cair saat panas. Jadi kalau panas tidak meleleh, kalau dingin tidak ngental. Itu yang baik. Mudah diaplikasikan. Mengaplikasinya mudah, tidak sulit ya. Cocok dengan seal yang terbuat dari elastomer. Toleran terhadap beberapa kontaminan. Nah, ini yang kontaminan ini yang seringkali menjadi masalah ya. Maka grease yang baik dia toleran. Kontaminannya apa? Misalkan seperti kelembapan. Kalau di Indonesia ini harus sifat ini harus dimiliki nih. Nah, di Indonesia seringkali lembab. Terutama motor-motor yang nggak dipakai, standby ya untuk backup. Nah ini dia harus toleran. Nah untuk standar kekentalannya atau plasticity-nya itu ada penomoran
yang diberikan oleh EPRI. Penomorannya ada berapa? Ada 9. Jadi ada nomor NGLI, yaitu apa? National Lubricating Grease Institute. Nah, mereka memberikan penomoran di sini. Mulai dari yang encer sampai yang paling keras. Nah, ini nanti kalau menggunakan grease diperhatikan NGLI-nya, Pak. Jangan sampai nanti grease-nya tidak tepat ya. Ini penting Bapak-bapak sekalian ya, Pak Yusuf, Pak Agung, Pak Adiansah. Siap, terima kasih banyak Pak. Penting sekali nih Pak. Ya, ini penting, ini diperhatikan ya. Nah, nanti disesuaikan dengan bawaannya Pak. Bawaan motornya apa di sini? Rekomendasinya di sana apa? Nah, bawaan sana mestinya nanti ada di datasheet-nya. Ada di datasheet-nya. Nanti recommended-nya untuk standar grease-nya nanti pakai NGLI nomor berapa. Terlalu encer, apabila tidak tepat, maka dia dapat mengurangi kemampuan grease dalam tadi itu, fungsi tadi itu tadi ya. Terlalu kental, terlalu keras juga nggak bagus. Nah, maka disesuaikan jenis motornya yang paling sesuai yang apa. Apakah jenis semi fluid, apa encer, atau lunak, atau sedang, atau keras. Nah, nanti ini penting, Pak. Pak Agung sama Pak Adiansah masih ingat, Pak? Ada nomor NGLI-nya enggak, Pak? Kayaknya sih enggak ya, Pak. Enggak ada sih, Pak. Soalnya kita kan ngambil grease-nya itu kan langsung dari gudang tuh Pak ya. Mungkin orang yang gudangnya yang tahu kali ya. Nah, ini nanti dikonsultasikan Pak dengan orang gudang. NGLI-nya yang mana? Termasuk nanti dikonsultan dengan engineer-nya Pak. Mestinya ini engineer-nya ngerti Pak. Kalau engineer-nya nggak ngerti yo. Perlu training juga nanti engineer-nya. Wah. Betul, Pak. Nah, ini kaitannya dengan, ini penting Pak, kalau nggak ngerti ya bubar Pak nanti Pak. Bisa difahami ya sampai di sini? Ini penting ya, Pak, nomor grease ya. Ini termasuk teknisi juga harus ngerti Pak, nomor grease ya. Motor ini nomor grease-nya berapa, nomor ini berapa gitu ya. Karena nanti masalahnya ada grease yang tidak kompatibel Pak. Kalau dia kompatibel enggak apa-apa. Kalau tidak kompatibel dia kan enggak bisa bercampur, Pak, antara yang lama dengan yang baru. Saya mau tanya juga nih yang di PTBA kemarin, itu pas masang grease itu posisi mati atau posisi hidup, Pak? Hidup, Pak. Motor selalu nyala, Pak. Ya benar, kalau masangnya dalam posisi nyala betul itu. Jangan sampai masang grease dalam posisi mati. Iya, enggak, Pak. Ya, berarti pemasangannya ada benar ya. Masangnya pakai apa, Pak, itu, Pak? Apa, Pak? Pemasangannya pakai apa itu? Nambahkannya. Ada nipelnya khusus gitu kan, Pak? Ya, ada alatnya khusus, Pak ya. Oke. Ya. Nah, sekarang kita bicara permasalahan lubrikasi. Lubrikasi kemarin sudah saya sampaikan sedikit ya, masalahnya itu seringkali di mana? Masalah pertama ya, kekurangan pelumasan. Ini kurang pelumasan juga nggak bagus, kelebihan juga nggak bagus, Pak. Yang kedua, incompatibility ya, ini yang seringkali nggak diperhatikan, Pak. Dikiranya pokoknya semua grease sama gitu ya. Ternyata enggak, grease itu nanti kalau nggak kompatibel bahaya. Nah, di sini kekurangan grease, jumlah grease dalam rongga bearing tidak mencukupi. Nah, ini bermasalah. Jangan sampai nanti terjadi kekurangan grease. Atau sewaktu menambah atau regrease tidak cukup jumlahnya. Ini bisa kekurangan. Yang berikutnya, interval waktu regrease sudah saatnya tetapi tidak dikerjakan.
Ini bisa menyebabkan kekurangan grease. Oil sudah hilang dari base grease akibat dari overheating. Jadi kalau motor sering terjadi overheating, maka grease-nya juga bisa mengalami kekurangan, Pak. Nah, ini memang penting untuk melakukan PDM ya, tentang kondisi motor. Tidak hanya sekedar PM. Seringkali orang itu kan beranggapan grease itu kaitannya nanti dengan vibrasi, ya Pak ya? Yes. Kalau tidak ada vibrasi berarti grease-nya aman, gitu kan Pak? Itu benar. Tapi tidak tepat. Paham enggak maksud saya, Pak? Paham. Benar tapi tidak tepat nih kan. Karena vibrasi tidak selalu hanya ditimbulkan karena grease. Dan grease tidak selalu menimbulkannya nanti masalahnya di vibrasi. Walaupun kalau grease-nya bermasalah, bearing-nya bermasalah, nanti akan muncul vibrasi. Ya ibaratnya ini belajarnya kurang lengkap nih, kalau hanya tadi yang saya sampaikan. Paham Pak ya? Penyebab dari kekurangan grease. Yang kedua adalah grease incompatibility. Ketidakcocokan grease yang lama dengan grease yang ditambahkan. Nah, setiap pabrikan membuat grease dengan spesifikasi yang berbeda. Pastilah. Nggak mungkin pabrikan itu spesifikasinya sama. Misal bedanya apa? Beda base komponnya. Beda litiumnya. Beda poliureanya. Dan lain sebagainya. Itu pasti beda. Karena setiap grease itu ada paten. Bisa difahami Pak ya? Ya Pak. Setiap grease itu ada paten, maka mesti beda, nggak mungkin sama. Dan itu rahasia perusahaan. Nah, sehingga hati-hati dalam menggunakan grease. Yang berikutnya, grease yang berbeda, kalau bedanya di kompon, dia tidak bisa dicampur satu dengan grease yang lainnya. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan. Idealnya bearing itu harus memakai grease yang sama atau substitusinya yang kompatibel untuk pemakaian selamanya. Jadi nanti di sini harus ada istilah tadi, ya, ada harus sama, kalau tidak sama minimal substitusi. Nah ini mengacu pada apa substitusinya tadi? NGLI. NGLI tadi apa Pak? NGLI apa Pak? National Lubricant Grease National Grease Lubricant Institute. Ya. Itu NGLI-nya minimal sama. Sehingga nanti kita bisa menjamin bahwa dia kompatibel terhadap grease yang lama. Nah, ini penting ya. Sebaiknya nanti kita perlu tahu ya jenis grease-nya seperti apa. Sehingga nanti kita untuk regreasing itu kita bisa tahu ya spesifikasinya. Nah, yang ketiga itu adalah salah grease. Yang pertama tadi adalah apa? Kekurangan, yang kedua incompatible, yang ketiga salah grease. Grease yang dimasukkan salah. Kesalahan penggunaan grease itu dapat menyebabkan terjadinya kerusakan prematur.
Harusnya tidak rusak, malah menjadi rusak. Atau kesalahan sebelum waktunya. Prediksinya MTTF-nya, manual time to failure, mean time to failure, MTTF. Nah, yang perlu diperhatikan ya selain tadi apa NGLI itu juga kita perlu memperhatikan grease purpose. Yang kedua extreme pressure-nya. Ini perlu untuk diketahui ya, nanti dilihat di manual book-nya. Jadi untuk bearing-nya apakah dia dirancang untuk pemakaian yang memerlukan extreme pressure, tekanan tinggi atau tidak. Jadi nanti green purpose ya, tujuan dari grease-nya itu apakah nanti untuk pemakaian extreme pressure atau tidak. Termasuk tadi nanti kaitannya dengan operasinya. Nah, kontaminasi ya, kontaminasi itu juga menjadi masalah. Ini kontaminasi. Grease itu mudah terkontaminasi. Seperti halnya oli. Kontaminasinya dengan apa? Bisa dengan air. Bisa dengan kotoran. Bisa dengan fiber. Bisa dengan gasket sealant dan lain sebagainya. Nah, ini contoh grease yang sudah terkontaminasi dengan berbagai macam bahan. Nah, kalau sudah terkontaminasi maka akan menurunkan umur pakai menjadi lebih pendek. Nah, kalau di sana suka terkontaminasi enggak, Pak? Ya, sering, Pak. Nah, sering batu ya. bara. Ya, gitu, Pak. Tur kotor-kotoran. Betul, ini memang ya. Maka dari itu nanti di sini ya perlu dilakukan perawatan dengan baik agar jangan sampai nanti ya muncul ini tadi kontaminasi. Ya memang untuk debu itu sangat rentan sekali kan batu bara memang. Walaupun udah ada ESP-nya udah ada, Pak ya? Apa itu Pak ESP? Elektrostatik precipitator. Penyedot debunya itu loh, Pak. Oh, ada, Pak. Kalau nggak ada ya tambah parah, Pak ya. Nah, ini yang apa namanya yang perlu diperhatikan ya berkaitan dengan masalah grease ini. Nah, yang berikutnya itu bisa juga terjadi karena over grease. Nah, ini over grease. Over grease juga bisa menyebabkan ya grease-nya nanti akan mengkontaminasi pada winding. Pernah nggak Pak sampai grease-nya terlalu berlebihan sehingga dia malah justru mengakibatkan windingnya terkontaminasi dengan grease? Ya, pernah Pak ini, Pak. Sebenarnya kalau di kami itu, Pak, kan memang kalau setiap penggantian grease itu memang patokan roll of thumb kami itu memang mengeluarkan grease yang lama, Pak ya. Berarti kan pergantian tuh, Pak ya. Ya, betul. Nah, di motor-motor itu memang ada tempat untuk keluar grease yang lama gitu, Pak. Beberapa motor tapi cuma beberapa motor gitu. Nah, tetapi kemarin yang saya ceritakan dengan Pak Ali juga ada yang kasus seperti ini. Ketika kami ingin mengganti grease yang lama, itu tidak ada tempat keluar grease yang lama seperti itu, Pak. Jadi kasus seperti ini, ya itulah di motor vibrator itu, Pak. Ya, betul. Memang kalau yang tidak ada
keluar yang lama itu memang nanti harus ditambah, ada alatnya sebenarnya sih tambahannya Pak ya. Oh gitu Pak ya. Ada alat tambahannya ya yang nanti untuk mengeluarkan itu. Jadi nanti dipasang alatnya dulu ya. Itu nanti kalau nanti ditambahkan dia nanti itu dimasukkan ke sana alatnya kecil Pak. Seperti apa ya alatnya itu ya? Ya nanti coba dianu Pak, dikonsultasikan dengan vendor Pak ya. Ada Pak alatnya. Pak. Yang digunakan nanti untuk apa namanya mengecek kondisi grease-nya itu tadi. Jadi pada waktu nanti ditambahkan yang lama itu nanti akan kalau sudah penuh nanti akan keluar. Ya ini kalau tidak keluar ya berarti mungkin ini tadi menambahkannya harus sangat hati-hati Pak. Nah gitu Pak. Terkadang cuma kita tambah sekitar berapa gram kan gitu kan. Kita takutnya nanti penumpukan di dalam kan. Betul. Coba nanti dikonsultasikan jadi untuk mungkin, yang itu alat tambahannya itu ya Pak ya. Ada alat tambahannya. Jadi mungkin saya bisa bantu ya. Ya monggo. Gimana Pak Yusuf? Jadi gini Pak, mungkin kalau untuk motor vibrasi itu kan ada faktor getaran ya Pak. Jadi memang ya, kan betul, dia bergetar terus. Nah itu memang lubrikasinya itu dibikin tertutup seperti itu Pak. Karena kalau misalnya terbuka, desainnya terbuka, ini dikhawatirkan nanti greasingnya ini lari kemana-mana. Jadi memang desainnya seperti itu Pak. Itu memang ini Pak, memang sebaiknya diganti bearing per ya kira-kira 1 tahun sekali kalau untuk vibrasi motor ya. Kalau untuk yang motor-motor biasa ini memang kan direkomendasikan kan kurang lebih 3,5 tahun sekali. Nah, kalau untuk motor vibrasi ini memang agak spesial Pak, karena memang ya kan getarannya itu tadi. Jadi memang mungkin bisa kalau misalnya tidak diganti, kalau misalnya itu kondisinya tertutup, dibelikan aja bearing yang tutupnya dari karet Pak. Bearing yang 2RS itu yang tutupnya karet itu nanti bisa diganti, bisa dibuka dan dimasukkan kembali. Nah, itu mungkin bisa seperti itu Pak. Kalau untuk jalur bearing itu jalur lubrikasi itu sebenarnya bisa dimodifikasi sih. Bisa dimodifikasi, diberikan jalur kayak pipa gitu kecil gitu, keluar tuh bisa. Cuman ya kadang-kadang ini kan kalau motor sudah didesain seperti itu kan mereka punya tujuan ya Pak. Jadi mungkin betul Pak. Mungkin tujuannya ya karena getaran dan lokasi itu menyesuaikan sih. Jika memang bisa ya dimodif, kalau enggak. Tapi itu pun ada pertimbangan di faktor lokasinya juga Pak. Mungkin seperti itu Pak. Masih Pak. Ya terima kasih Pak Yusuf. Ini bagus ini ya. Mengenai tentang tadi teknik untuk melakukan ini ya. Ya karena memang motor vibrasi tadi memang khusus Pak ya. Motor vibrasi karena dia untuk pekerjanya dengan menggunakan getaran itu ya. Nah memang untuk jalur keluarnya memang tadi benar Pak ya, tidak diberikan supaya nanti pada saat dia kerja itu tidak bermasalah karena memang operasinya berbeda ya. Nah, itu salah satu tadi solusi untuk masalah bearingnya ya nanti lebih sering. Tapi kalau rekomendasi dari sananya berapa Pak untuk penggantian bearingnya Pak? Kalau di PTBA? Itu kalau di PTBA tidak ada Pak. Ibaratnya kalau kita PM itu penggantian bearing itu tidak ada Pak. Paling kalau ada temuan dari kita pas PM ada panas atau gimana ya kita tambah lagi itunya apa grease-nya gitu di bagian grease-nya gitu ya. Termasuknya berarti gitu, awet Pak. Pak. Jadi gimana Pak? Berarti penggantian bearingnya berapa tahun sekali itu? Ya kalau penggantian bearing mungkin pada saat motor itu kondisinya rusak seperti itu Pak. Jadi ya overhaul atau gimana Pak. Pada saat kondisinya memang rusak kita bawa ke bengkel mungkin sekalian diganti bearingnya segala macam, spool segala macam Pak. Sekalian diservis. Dan untuk kalau PM dari kita itu tidak ada. Memangnya kita harus mengganti bearing ini nggak ada Pak. Oke ya. Ya itu nanti bisa siasati dengan tadi ya untuk memberikan grease-nya memang harus hati-hati Pak ya. Yang pertama tadi ya untuk jangan sampai terjadi
overgrease ya. Jadi nanti menambahkan ininya. Itu tadi ada alatnya Pak, biasanya Pak. Ada alatnya yang bisa untuk melakukan itu ya. Nah, nanti silakan dikonsultasi dengan vendor, itu yang pertama. Yang kedua nanti ya itu tadi berkaitan dengan apa namanya? Grease-nya itu juga harus dicek juga. Jangan sampai nanti grease-nya itu tidak kompatibel ya. Jadi nanti grease-nya harus kompatibel dengan grease yang nanti digunakan di situ. Tapi sebenarnya kalau sudah lama digunakan grease yang itu berarti kan kompatibel Pak ya. Itu kejadiannya rusak sudah berapa kali regrease Pak? Gimana Pak? Rusaknya itu pas waktu regrease awal atau sudah berkali-kali di regrease Pak? Berkali-kali Pak. Ya itu berkali-kali nggak ada masalah kan? Berkali-kali nggak ada masalah ya, terkadang tidak ada masalah Pak. Tapi kan ada beberapa temuan kan motor vibrator nih banyak nih di kita nih Pak. Terkadang kita ada temuan ketika mau di grease, kadang terkadang juga kita ketika mau di grease buntu Pak, nggak mau masuk grease-nya. Nah itu juga sering juga temuan kita seperti itu Pak. Ya berarti ini beberapa kasus yang muncul ya. Artinya kan grease-nya berarti sudah muncul. Artinya dari sisi grease-nya kan sudah lama digunakan Pak ya? Betul Pak, sudah lama Pak. Berarti nggak ada permasalahan di grease-nya? Ya, masalahnya berarti kan di proses regrease-nya ini di beberapa motor yang ada ya. Nah ini ya monggo lah nih dilakukan nganu nih ya. Di apa namanya? Memang kalau untuk modif tidak disarankan. Kalau untuk melakukan modif untuk si motornya ya, karena memang motor vibration ini kan memang dirancang dia memang tidak mengeluarkan grease-nya pada saat diisi ya, supaya tadi pada saat operasi itu kan grease-nya tidak hilang. Nah oleh karena itu nanti dicari cara aja nih supaya nanti proses regrease-nya aman. Ya mungkin ini regrease-nya waktunya lebih diperpendek tapi sedikit-sedikit Pak, untuk menghindari masalah. Ini bisa di trial and error ya. Kira-kira nanti yang terbaik itu seperti apa? Saya kira itu ya Pak Agung ya dan Pak Adiansyah. Pak Yusuf mau nambahkan? Terima kasih ya Pak. Oke ya, itu kira-kira berkaitan dengan grease. Ya memang tidak mudah ya berkaitan dengan grease. Nah yang berikutnya ini ya kerusakan motor karena lubrikan. Nah biasanya apa? Ini contoh gambaran ya motor yang rusak ya karena permasalahan grease ini. Nah biasanya bearing itu rusak karena terjadi overheat, panas yang berlebih. Kalau terjadi overheat maka grease-nya akan panas. Nah biasanya kalau dia terlalu panas pada suhu tertentu bisa mengalami penguapan sehingga nanti grease-nya habis. Nah biasanya kalau sudah terlalu overheat ini akan terjadi perubahan warna ini. Menjadi merah, coklat, atau grey, atau bahkan biru. Nah di sini cirinya nanti kalau sudah sampai ke sini ya sudah parah ini. Kalau sudah sampai kering seperti ini. Maka dia nanti akan penuh dengan powder. Nah ini jangan sampai kalau sampai terjadi kerusakan ya, bearing yang sangat parah sehingga nanti bisa merusakkan motor ya, tidak hanya di bearingnya tapi juga bisa merambat ke yang lainnya. Nah ini regreasing motor ya. Jadi untuk regreasing motor di sini sebaiknya dilakukan pada saat motor sedang dioperasikan. Untuk regreasing atau kalau tidak memungkinkan ya dilakukan saat stop. Dan pada saat grease masih panas.
Nah, untuk cara menghilangkan overgrease. Ya, nanti proses pengisiannya nanti harus disesuaikan ya. Misalkan nanti untuk pengisiannya pakai grease gun. Ya, maka di sini prosesnya harus dilakukan dengan grease yang diperlukan bearing yang akan diregrease. Nah, ini sebaiknya nanti grease-nya itu nanti dikhususkan untuk grease-grease tertentu. Kalau perlu nanti ditandai dan ditulis setiap grease gun. Itu kalau di sana grease gun-nya diganti-ganti enggak Pak untuk grease-nya Pak? Kalau Pak apa namanya Pak? Diganti Pak. Ya? Diganti Pak. Bisa diganti-ganti. Iya bisa Pak. Atau sendiri-sendiri. Untuk motor ini sendiri grease gun-nya, motor ini sendiri gitu Pak? Kalau grease gun-nya rata-rata kalau motor untuk conveyor sama sih Pak. Tapi yang khusus kayaknya vibrator itu khusus Pak. Gun-nya. Enggak diganti-ganti Pak ya? Enggak Artinya, Pak. Sama Pak. Enggak ya. Sebaiknya jangan diganti Pak karena bahaya. Ya kalau mau terpaksa diganti ya nanti harus dikasih label. Supaya nanti tidak bercampur dengan grease yang lain. Ini kadang-kadang kalau betul, masalahnya kan kalau grease gun-nya diganti. Hati-hati Pak. Ya, artinya begini, jangan sampai nanti terjadi kesalahan grease gun-nya diisi oleh grease yang bukan yang seharusnya gitu ya. Di sana ada berapa grease Pak? Macamnya Pak? Kita tuh cuma pakai satu tabung. Kalau untuk motor-motor satu sih Pak. Paling Motor-motor bedanya satu. sama alat-alat bearing untuk mekanikal Pak. Itu beda grease-nya untuk alat-alat ya mesin-mesin. Kalau motor satu sih Pak. Dari kita satu semua. Sama semua? Sama betul ya. Pak. Ya, kalau sama berarti kan tidak masalah ya? Iya Pak, betul. Yang kedua, pastikan ini Pak. Pastikan nanti ya kotoran debu di sekitar nozzle itu nanti harus dibersihkan, termasuk nanti di drainnya, agar nanti benar-benar ya grease-nya tidak berkontaminasi dengan kotoran atau debu yang ada di situ. Yang berikutnya adalah buka drift fitting ya, dan jika memungkinkan bersihkan dengan sekat spiral untuk membersihkan ruang keluaran. Kalau ada grease yang ikut disikat ya biarkan ya, tetap terbuka drift fittingnya selama proses regreasing. Kecuali nanti kalau pengisiannya pakai ini nggak perlu ya. Kalau pas pakai grease gun ya perlu ya. Nah, ini proses penambahan itu dilakukan dengan pelan untuk meminimais penambahan tekanan. Jadi nanti kalau nambahkan itu harus pelan, Pak. Ada SOP-nya, Pak ya? Atau enggak Pak ini Pak, untuk penambahan regrease ini ada Pak ya? Pak Agung dan Pak Adi? Kalau SOP sih tidak ada sih Pak. Paling SOP untuk seperti harus running itu ada. Tapi kalau untuk eksekusi memasukkan grease-nya itu regrease itu nggak ada sih Pak. Tinggal kita pakai pompa manual itu Pak. Itu nggak ada sih Pak. Mungkin ini perlu ditambahkan juga Pak, karena ini memang untuk prosesnya harus dilakukan pelan. Karena kalau pompa kan nanti ada tekanan Pak. Betul Pak. Nah, karena ada tekanan, ini kalau tekanannya berlebih itu akan menyebabkan dia nanti akan meluber Pak.
Karena dia mendapat tekanan gitu ya. Nah ini berbahaya. Jadi memang ini harus dilakukan dengan pelan-pelan sekali. Oke, Pak. Yang berikutnya motor harus dioperasikan minimal 1 jam agar ekses grease bisa keluar. Kelebihan ya, ini kelebihan grease-nya. Jika motor dari idle ya jalankan motor sampai mencapai temperatur stabil. Untuk memberikan ekses grease, sisa-sisa grease ini keluar dari rongga. Dan ini harus dipastikan drainnya masih terbuka. Jangan ditutup. Nah, baru nanti kalau sudah keluar eksesnya, baru nanti ditutup. Dan bersihkan keluaran dari grease-nya. Nah, ini kira-kira Pak untuk ini ya. Nah, waktu regreasing, ini rekomendasinya di EPRI, Pak. Bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, jenis motornya, duty cycle-nya. Duty cycle-nya misalkan di sini untuk continuous, intermittent, standby atau layup ya. Yang berikutnya desain motornya, open face, single shielded atau double shielded bearing ya. Nah, untuk yang double seal bearing itu memang tidak bisa diregrease ya kayak untuk ini. Nah, yang berikutnya adalah untuk RPM motor. Ini diperhatikan. RPM motornya berapa? Karena masing-masing beda. Motor dengan kecepatan 3000, 1500, 1000, 750 dan sebagainya itu beda. Yang berikutnya daya motor, kaitannya nanti dengan ukuran bearing. Yang berikutnya berkaitan dengan beban. Yang berikutnya adalah suhu ambient, suhu lingkungan. Lingkungan kerjanya nanti berapa? Nah, nanti biasanya ada 2 ini. Ini kalau di standar karena EPRI itu Amerika, dia menggunakan Fahrenheit. Kurang dari 140 derajat Fahrenheit atau di atas ini. Nah, nanti ini bisa jadi pedoman di sini. Ini nanti untuk salah satu rekomendasi dari EPRI. Untuk RPM sekian, untuk daya sekian, untuk load configuration-nya apakah pakai belt atau direct. Untuk ambien temperatur lebih dari 140 atau kurang. Untuk operasinya apakah continue atau standby. Nah, regreasing intervalnya nanti mengikuti tabel ini, Pak. Ini salah satu rekomendasi dari EPRI. Bisa dipahami, Pak, untuk masalah grease? Ya, bisa, Pak. Ya, bisa, Oke ya, cukup ya, Pak Yusuf? Oke, Pak. Nah, ini untuk tambahan ya. Mungkin Pak Yusuf sudah sangat pengalaman nih. Tapi kalau Pak Yusuf pengalamannya kan di maintenance-nya. Kalau operation-nya yang pengalaman Pak Agung dan Pak Adiansah. Karena menghadapi motor-motor yang continuous running. Kalau Pak Yusuf di sini lebih banyak untuk maintenance ya motornya, khususnya rewinding ya. Nanti berkaitan dengan grease-nya juga. Saya kira itu ya cukup ya hari ini untuk permasalahan grease ya. Semoga ini menambah wawasan. Nah, grease sebenarnya masuk di maintenance motor. Kita lanjutkan untuk materi kita berkaitan dengan DCS. Kemarin sudah sampai mana ya?
Kemarin di kontrol terbuka sudah ya?